Selamat datang di Say2P Podcast, ruang diskusi mahasiswa yang mengangkat isu-isu seputar kehidupan kampus dan pendidikan. Saya, Akila, akan menemani kalian di episode kali ini. Topik kita hari ini cukup penting dan dekat dengan keseharian kita sebagai mahasiswa, yaitu bagaimana sikap kampus terhadap kebijakan pemerintah. Akhir-akhir ini kita melihat banyak kebijakan kampus yang berubah nih atas nama efisiensi, seperti pembatasan jam kegiatan, pemotongan dana organisasi, bahkan pengurangan fasilitas. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, seberapa besar sih pengaruhnya terhadap produktivitas mahasiswa? Untuk menjawab hal ini, bersama saya sudah hadir narasumber yang mungkin gak asing lagi nih di telinga teman-teman Say2P, yakni Pak Ahmad Junaidi, SPD, MA PhD, atau yang akrab disapa Pak Junaid, pembina Himpunan Mahasiswa Program Studi Say2P dan dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mataram. Selamat datang, Pak. Terima kasih sudah mengundang Say2P. Oke, sebelum kita ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu nih sama narasumber kita yang satu ini. Oke, saya akan membacakan CV terkait Pak Junaidi ini sendiri. Pekerjaan dan kegiatan beliau adalah dosen pendidikan bahasa Inggris FKIP Universitas Mataram, relawan literasi di Jaga Kestari Foundation, ketua tim internasionalisasi Universitas Mataram, penulis esai dan artikel opini, pembina 3 organisasi mahasiswa di UNRAM. Nah, salah satunya adalah Say2P. Dan pendidikan beliau mengambil S1 di Universitas Mataram pada sarjana pendidikan bahasa Inggris, S2 di University of Adelaide, di master bidang linguistik terapan, dan beliau yang gak kalah kerennya lagi, beliau mengambil S3 di Monash University, doktoral di bidang pendidikan. Nah, tepuk tangan dulu dong untuk beliau. Oke. Mungkin teman-teman udah pada penasaran nih, bagaimana sih kelanjutan dari topik ini? Yaitu setelah ini kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Oke, Pak Junet, seperti yang kita tahu, pemerintah sering membuat kebijakan terkait pendidikan tinggi. Contohnya seperti di universitas, baik dari segi kurikulum, teknologi, hingga pendanaan. Menurut Bapak nih, apa saja bentuk kebijakan yang paling mempengaruhi dinamika di kampus? Oke, terima kasih. Kebijakan itu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi kita anggap sekarang negara melalui pemerintah itu punya tanggung jawab pada siapa dulu. Dia punya tanggung jawab kepada rakyatnya, kepada warganya. Saya mau bawa obrolan ini ke sesuatu yang lebih besar, gitu. Bahwa kampus itu ada untuk membawa kebaikan atau well-being bagi masyarakatnya, bagi orang-orang yang ada di dalam kampus itu. Di satu sisi, kita juga sedang istilahnya melakukan aktivitas ekonomi. Jadi mahasiswa datang, membayar, kampus membuatkan alat, kampus membuatkan fasilitas, kampus membayar dosennya. Jadi kita bisa lihat dari sisi bahwa itu juga aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk mencapai tujuan besar tadi, yaitu membawa kebaikan atau kebahagiaan bagi semua orang. Akhirnya kampus dengan peran itu bertugas untuk apa? Membawa kebaikan bagi masyarakat yang dilayaninya gitu. Jadi bukan hanya untuk orang di dalam saja. Ketika pemerintah membuat kebijakan untuk kampus, tujuannya adalah itu gitu loh. Jadi bukan untuk kampus itu sendiri, tapi untuk memperbaiki layanan negara terhadap warganya. Nah, sekarang begini. Anggap di bidang kurikulum, kampus Merdeka itu dicanangkan, ya, yang sekarang belum ada pencabutan, tapi katanya mau dilakukan semacam perubahan atas itu. Tapi dulu saya ingat ketika sebelum kita mempunyai konsep yang namanya kampus Merdeka, belum ada yang pergi magang misalnya. Sebenarnya aktivitas-aktivitas itu sudah ada, tapi pada saat itu kita melihat sebuah perubahan yang besar. Nah, sekarang apa akibat perubahan itu terhadap tujuan besar membawa kebahagiaan atau memperbaiki atau meningkatkan taraf hidup gitu bagi masyarakat?
Em, itu dulu. Jadi dilihat bahwa kebijakan itu ada kebijakan yang sifatnya kurikuler, ada yang sifatnya pendanaan, ada yang sifatnya perubahan terhadap tata kelola SDM-nya dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui ini, maka kita baru masuk ke spesifik. Ya, pertanyaannya apa dampak terhadap MPKM? Saya sendiri perubahan itu prinsipnya adalah kalau bisa terlihat. Hmm, bisa. Nah, ketika kampus Merdeka muncul, ada perubahan yang kita bisa lihat dari sisi format gitu. Ya. Ya. Jadi menurutku dari sisi psikologis kita melakukan itu, saya melihat bahwa positifnya adalah oh, dulu kita sempat berpikir bahwa anak bahasa Inggris itu harus dapat pengalaman untuk belajar ekonomi. Akhirnya difasilitasi lah itu. Diberikan kita ruang untuk lebih banyak mengeksplor mengeksplor kemungkinan kita belajar ekonomi di tempat lain gitu. Jadi secara umum saya melihat ada perubahan yang terlihat gitu. Jadi Nadiem berhasil membuat perubahan itu terlihat. Perihal bahwa dia punya salah di beberapa tempat itu nanti urusan berbeda. Nah, kemudian apa yang mengubah lagi lanskap pendidikan kita? Makan bergizi gratis itu terjadi di level SMP, SD, SD. SMA, dan tingkat yang lain. Orang tidak berpikir bahwa ketika kita mengalokasikan dana sampai dengan puluhan triliun di satu tempat, maka terjadi pengurangan jatah di tempat lain, namanya trade-off. Right. Trade-off itu kita mau beli es krim, berarti nggak bisa beli misalnya gado-gado, karena kita beli es krim. Bisa beli dua-duanya ada, tapi duitmu terbatas. Iya. Nah, apakah kemudian kita bisa lihat langsung perubahannya? Oh iya. Jadi kalau misalnya sekarang literasi yang tadinya punya kegiatan 2 kali atau 3 kali sebulan, atau kemudian sosialisasi anti narkoba, misalnya perang terhadap narkoba dilakukan 3 kali, 4 kali, kemudian gara-gara ada dana yang berpindah atas nama MBG misalnya, maka ada trade off di sana. Pemerintah akan bilang bahwa oh iya kita mengurangi yang tidak efisien. Oke, yang mana yang tidak efisien? Acara pelantikan, kemudian rapat-rapat yang dilakukan di hotel, dan seterusnya. Nah, pertama, cara ngelihatnya tuh gini. Apakah ini nggak ada hubungannya dengan kampus? Ada. Kalau Anda tidak memperbaiki literasi dasar di SD, SMP, SMA, yang masuk kampus itu inputnya adalah mahasiswa nggak bisa bikin surat. Disuruh kirim surat untuk peminjaman ruang podcast ini misalnya nggak bisa. Karena dia mengalami banyak sekali cobaan. Gempa Lombok, dia mengalami COVID, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah AI gitu loh. Jadi semua dimanjakan, semua ditahan, semua tidak memiliki exposure yang cukup gitu. Nah, kalau misalnya kebijakan di MBG itu dilihat sebagai sebuah pilihan, maka oh iya, berarti pemerintah memilih untuk mengurangi jatah pendidikan literasi. Itu ngaruh ke kampus gitu loh. Jadi kampus itu inputnya dulu diperbaiki. Oke, saya belum masuk ke simpelnya nih. Nah, saya juga ingin menyinggung masalah. Oke, gini. Anggap dana sebuah kantor 100 juta. Oke. Kemudian tahun ini menjadi 50 juta. Kemudian pemerintah bilang, tidak akan mengurangi performa kantor ini karena yang dikurangin adalah yang tidak efisien. Berarti yang tahun lalu, 50 juta tahun lalu itu nonsense dong. Kan dikurangin aja nggak mengubah apa-apa. Dikurangi saja dananya, dan kemudian pemerintah bilang ini tidak akan mengurangi performa. Berarti dengan cara seperti itu, berarti yang 50 juta yang dihemat kemarin itu, Mhm. yang dipakai tahun lalu, berarti nggak ada gunanya dong. Kalau dia tidak mempengaruhi apapun yang ada sekarang. Ya, itu sama kayak misalnya, saya udah nggak usah pakai 50 deh. Misalnya kurangin 40 juta. Oke. Berarti yang tahun lalu dipakai 40 juta itu berarti nonsense, nggak punya fungsi. Iya nggak? Oh iya, Oke, benar-benar. kalau sekarang tidak mengubah apa-apa. Nah, jadi
pasti ada perubahan dari kemudian penspesialan makan bergizi gratis ataupun program-program lain terhadap dunia pendidikan. Kampus itu saya kira misalnya gini, uang kalian yang dipotong uang berkegiatan. Kemudian apa? Oh, tidak akan mengurangi performa kalian. Berarti 4 juta yang kemarin kalian pakai buat apa gitu. Kalau misalnya sekarang 6 juta misalnya dipotong 4 juta ya. Iya, 4 juta yang kemarin apa gitu. Kalian pakai apa sih 4 juta yang kemarin itu kalau sekarang tidak berubah apa-apa tanpa 4 juta itu. Nah, jadi apakah kemudian pengurangan duit yang ada di kegiatan mahasiswa itu mempengaruhi? Ya mempengaruhi. Cuman kan kita belum meneliti apa pengaruhnya. Kita hanya bisa ber- ada insting, ada pikiran kita melihat ya udah kalau misalnya sekarang nggak bisa bikin kelas bahasa Inggris karena kita misalnya tidak ada dana misalnya untuk bayar narasumber misalnya, maka tidak ada 2 jam pembelajaran bahasa Inggris untuk 30 atau 40 orang yang datang gitu. Ya, oh iya kita nggak perlu pakai konsumsi sekarang. Gitu. Berarti suplai oksigen yang dibutuhkan pada saat kita mengikuti seminar tuh nggak ada. Orang nggak tahu bahwa air di seminar itu fungsinya adalah untuk nyiramin kepala kita. Ya makanya kalau saya air putih ya, maksudnya air putih atau buah atau boleh lah itu. Tapi maksudnya yang dilakukan itu ada dampaknya. Nah, sekarang apakah saya tidak setuju dengan efisiensi itu? Setuju sekali. Tapi gitu, dia terukur gitu. Terukur dari beberapa hal, tapi jangan juga terlalu drastis gitu. Nah ya, nah jadi saya sedikit sarikan dari penyampaian saya yang panjang ini, kebijakan yang paling mengubah itu kalau misalnya kurikulum nasional berubah, tapi itu tidak lebih besar daripada kalau misalnya SDM-nya yang berubah gitu. Ya, SDM itu dipengaruhi juga oleh insentif dan lain-lain. Ya, jadi saya bilang bahwa rangkaian perubahan itu terjadi bukan hanya di pendidikan, tapi dari hal lain yang masuk ke pendidikan, seperti misalnya program MBG dan prioritas kepada Danantara. Misalnya. berarti menurut Bapak kampus ini dari kebijakan seperti itu sangat berpengaruh ya, Pak ya? Sangat. Sangat berpengaruh. Iya, apa yang dilakukan kampus, misalnya sekarang, contoh ya, kalau misalnya kampus mewajibkan untuk menghemat, misalnya kita tidak perlu lagi print skripsi, misalnya. Kalian kan bisa hemat sampai 50.000, Banyak 100.000, kita. 150.000 gitu. Iya, Terus dia wajibkan misalnya sekarang dosen-dosen semuanya nggak boleh ada lagi yang mewajibkan mahasiswa untuk ngeprint ketika dia konsul. Oke, masih ada lah beberapa dosen yang tidak bisa melepas itu atas dasar misalnya merasa tidak bisa secepat itu berubah gitu. Nggak apa-apa. Tapi 800 dosen yang kemudian melakukan penghematan dan lebih efisien kita memberikan feedback skripsi di laptop. Kalau itu diwajibkan, bayangkan hemat kita terhadap kertas, hemat kita terhadap duit mahasiswa gitu. Nah, itu kecil. Nah, gimana kalau kebijakan besar cuman niatnya ada enggak gitu. nah kita masuk ke pertanyaan kedua ya, Pak. Hmm. Salah satu kebijakan yang sangat terasa baru-baru ini adalah efisiensi anggaran, Hmm. seperti Bapak jelaskan tadi. Kira-kira bisa nggak lebih dijelaskan bagaimana kampus merespon kebijakan ini, Pak? Kampus itu unit yang mengikuti apa kebijakan pemerintah. Oke. Maka dia menjadi eh, sama seperti dosen meminta mahasiswa gitu. Ya. Oke, apakah boleh protes? Boleh. Dosennya bilang silakan kalau ada masukan. Nah, tapi pemerintah boleh memberikan masukan tentu saja. Pak Rektor, semua orang UNERAM itu berdiskusi tentang efisiensi. Misalnya, oh iya remunerasi namanya. Kalau dosen itu kinerjanya itu dihargai. Misalnya kalau saya ikut podcast ini nanti kalian kasih saya piagam itu dihargai 10 sampai 15 10 sampai 15 poin misalnya. Nah, kalau misalnya kampus menerima
keputusan untuk misalnya, oke, tahan dulu 6 bulan misalnya. Kan kita juga terpengaruh ya, terpengaruh gitu. Ditahan, dirapel, kita harus cari utangan dan lain-lain gitu. Nah, kemudian kampus merespon dengan cara seperti apa? Merespons dengan cara bahwa, oh nggak bisa nih, nggak bisa ngomong ke Jakarta gitu. Nah, di Jakarta itu terjadi dialektikanya gitu. Pemerintah mengatakan tahan dulu, kampus nggak mau gitu ya. Yang mungkin sekarang ujungnya adalah tidak ditahan remunerasi dosen, tapi mungkin ada hal-hal lain masih dikurangin kayak misalnya dana penelitian dan lain-lain. Yang tadinya kayak misalnya kita bisa meneliti dengan dana melibatkan 100 masyarakat gitu ya. Iya. Mungkin sekarang bisa libatin 30 aja kayak kayak gitu. Nah, jadi em, respons itu bisa beragam di setiap kampus. Ada yang kampus yang kemudian malah kemudian menjadikan itu sebagai eh, langkah atau wadah untuk melakukan hal yang tadinya nggak bisa dilakuin gitu. Artinya pemerintah meminta untuk efisiensi, maka kampus merespons dengan cara yang berbeda. Tapi menurutku respons UNRAM terhadap efisiensi ini masih dalam taraf yang belum terlalu parah gitu. Belum parah lah, maksudnya apakah ada pengurangan. Nah, ini relatif terhadap apa yang dilakukan di tempat lain Hmm. gitu. Nah, pengurangan dana mahasiswa misalnya untuk kegiatan, siapa yang nggak sedih gitu? Ya, apalagi kita yang biasanya ingin ikut lomba di luar daerah, dananya sekarang sudah dipangkas gitu. Iya, dan itu kita tidak bisa serta-merta ya, misalnya gini. Kalau kampus tiba-tiba ketahuan rapat di hotel, dan sementara mahasiswanya nggak bisa berangkat, iya sampaikan. Itu kenapa kemudian protes itu dilihat jangan protes kayak selalu anarkis gitu loh. Ya, ketinggal di foto. Bapak Ibu kan udah diminta jangan rapat di hotel. Ini rapat di hotel 70 juta, 60 juta. Ya, oke lah kalau misalnya kemudian rapat ada kotak nasi atau apa gitu ya di kampus. Tapi kemudian kan 70 juta itu bisa nggak sebenarnya untuk membiayai lombanya gitu ya, untuk anak-anak yang lomba gitu. Itu nggak bisa didebat, itu udah jelas bahwa ada efisiensi yang tidak dilakukan gitu ya. Oke. Nah, jadi diperhatikan di mana tempat ributnya gitu ya, malah Jangan anarkis. iya. Sebetulnya saya nggak bisa bilang bahwa anarkis itu dalam ya anarkisme ya Ya, sebenarnya anarkism. ada makna aslinya. Tapi jangan anarkis, iya. Tapi apakah bentuk tertentu dari ekspresi di jalan itu dilarang? Enggak. Karena tanpa ekspresi yang cukup keras, kadang-kadang nggak masuk berita deh. Oh iya, Ya, makanya susah ya sekarang. kalau mau masuk berita, cari cara pintar. Ya, berpakaian badut misalnya di perempatan itu, bisa kayak gitu. Iya, bisa-bisa. Ya, itu Oke. efisiensi. Responnya beda-beda. Hmm. Selanjutnya, dari semua kebijakan yang sudah disebutkan, kira-kira apa dampak paling terasa bagi mahasiswa nih menurut Bapak? Dampak yang paling terasa di saya ya, Oke. kalau bisa ngeliat mahasiswa gitu. Iya, Mahasiswa difasilitasi untuk berkegiatan oleh himpunan mahasiswanya. Eh, apakah kemudian itu sangat mempengaruhi mahasiswa secara keseluruhan? Ya tergantung berapa persen yang ikut di HMPS itu. Kalau HMPS melakukan 10 kali training bahasa Inggris atau TOEFL gitu, yang juga dilakukan oleh kampus, maka ketika dia dikurangin, maka kurang kan intensitasnya. Selain itu misalnya gini, saya kira internet nggak terpengaruh. Terpengaruh nggak internet? lumayan sih, Pak. Tapi Enggak kan? enggak Iya juga masih sih. bisa. Iya, Ya, jadi masih kalau bisa. misalnya itu nggak terpengaruh, ya nggak terpengaruh gitu loh. Iya, benar. Kadang-kadang kepala kita kayak terpengaruh nggak ya? Kita pengen bilang terpengaruh gitu karena sense Iya. kritik kita gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya bisa enggak gitu. Nggak terpengaruh. Tapi berkegiatan malam hari masih ada. Masih. Masih ada yang bisa berkegiatan malam hari.
berarti tidak terpengaruh. Oke. Iya kan? Nah, artinya adalah yang terpengaruh itu misalnya ketika dosennya, misalnya yang tadinya kemudian dia dapat sekian, jadi sekian gitu. Nah, itu tidak terjadi, maka tidak terpengaruh. Ya, yang terasa itu kan di pemotongan organ Dana dana organisasi. organisasi. Nah, Ya. kemudian kita diminta untuk memahami itu, ya. Kita diminta untuk memahami itu. Dan apakah mahasiswa harus mau memahami? Harus. Tapi kan yang seperti tadi, ya kampus tidak efisien di mana? Kalau misalnya ada bukti bahwa diminta jangan rapat di hotel, Ya. ya. Kalau misalnya rapat di hotel, maka kemudian ya udah, Bapak ini kemarin buktinya rapat di hotel gitu. Ini ngabisin berapa? Boleh ditanya. Kayak gitu Oke. ya. Nah, jadi kalau mau ngomong pengaruh itu sebenarnya faktornya banyak. Nah, yang kita lihat langsung ini adalah pemotongan yang memang jelas-jelas pemotongan gitu. Mm-mm. Seperti itu. Oke. Hmm. Jadi pengaruh itu tergantung di mana tempatnya, Pak ya. Iya, di pos mana yang dikenakan langsung kebijakan itu. Oke. Oke. Kalau begitu, sebagai mahasiswa yang aktif nih, Pak, Hmm. bagaimana sebaiknya kita menyikapi kebijakan-kebijakan ini? Oke. Em, pertama, mahasiswa diadagiumkan atau disampaikan sebagai agen perubahan. Tapi kampus tempatnya berada bisa saja merupakan perpanjangan pemerintah dan itu murni sebagai corong. Pertama kita harus meredefinisi dulu gitu tentang apa fungsi dari universitas. Universitas adalah seharusnya menjadi unit independen yang berpikir dengan asasnya. Ada dua asas paling tinggi ya, penalaran dan metode keilmiahan. Itu kenapa kita bernalar dan bermetode ilmiah adalah untuk mencapai yang ku bilang tadi sebagai well-being dan happiness tadi itu. Jadi ketika kampus sebagai unit di mana mahasiswa berada tidak bisa nyambung ini gitu ya, maka terjadi chaos nih. Chaos ini bisa diatasi nggak? Ya. Oke, kenapa saya bilang chaos? Anggap kemudian pemerintah menganggap bahwa apa yang dicanangkan oleh kampus tidak baik. Misalnya, dihapuskan kemudian dana untuk lomba keluar, gitu ya. Sementara kampus mengambil perintah dari atas. Nah, apakah kemudian kita diam misalnya? Kita ini dalam artian ini sebagai mahasiswa dulu. Mahasiswa diam, maka tidak akan terjadi apa-apa dengan kebijakan itu. Nggak ada mahasiswa dikirim keluar. Tapi kalau ada mahasiswa yang ngomong, misalnya, Pak, sepertinya bisa kita kirim keluar. Kalau misalnya biaya pembelian kertas di Universitas Mataram udah dikurangin, Kak, pindahin ke sini, gitu. Ya, nah misalnya tuh, detailnya banyak tuh. Nah, tapi itu contoh satu perubahan di mana tesis atau usulan dari pemerintah ditentang atau dikoreksi oleh antitesa dari mahasiswa. Nanti ujungnya apa gitu. Nah, model dialektika seperti itu yang diajarin dari dulu. Tapi kadang-kadang orang ngelihat bahwa kritik itu seolah-olah ingin membatalkan apapun. Ya, kritik itu bukan untuk membatalkan atau hanya membatalkan. Anda tidak setuju IKN pindah, bukan berarti kamu ingin IKN itu dibatalkan atau dibubarin. Yang dilakukan pada protes terhadap IKN itu agar proses pelaksanaan pembangunan itu benar gitu, nggak ngancurin habitat, tidak menghancurkan hutan gitu. Yang diprotes sama mahasiswa ketika kita, misalnya gini, UNRAM eh, tidak memberikan dana organisasi kemahasiswaan, misalnya secara cukup. Apakah kemudian ketika kita protes itu kita ingin duit sampai 50 juta? Enggak. Enggak sih. Apakah kita ingin dia sampai dengan misalnya 10 juta? Mungkin iya.
Tapi kalaupun misalnya turunnya sampai dengan 3 juta, mungkin gara-gara kita protes malah bisa sebenarnya ke 7 gitu, untuk mendorong pikiran bahwa bisa 7 juta. Nah, jadi selain itu juga ketika kita protes itu bukan berarti kita mau membatalkan itu, tapi untuk ngasih tahu, ada loh yang lagi ngeliatin kalian gitu loh, ya Ada dari solusi protes juga itu gitu. gitu. Iya, kritik itu nggak wajib solusi sebenarnya. Ya. Kritik itu adalah kewajiban. Solusinya nanti biarin orang-orang pintar yang menyusunnya. Oke. Apakah setiap orang protes itu harus ada solusi? Enggak. Enggak ya. Ya bonus tuh, syukur-syukur aja kalau dikasih solusi. Maksudnya itu gini, dan juga saya mau bilang bahwa fungsi kampus, apakah dia tidak boleh membela pemerintah? Bela, tapi kan asasnya adalah penalaran dan metode ilmiah tadi. Jika kemudian kita harus membela kebijakan pemerintah, ya bela gitu loh. Dan bahkan adalah sebuah kesedihan bagi saya ketika yang lebih banyak itu orang kritik. Mana nih yang bela pemerintah? Oh, ternyata yang bela pemerintah itu dinas, dia punya duit, dia punya orang, dia punya corong. Ya sebenarnya udah ada di situ gitu. Nah, tapi apakah seorang aktivis boleh membela pemerintah? Ya boleh. Mana gitu. Ayo bela, jangan sampai kita diem sendirian dong nih yang protes gitu. Kasus MBG misalnya, mana yang membela MBG? Oke, ada Deddy Corbuzier, membela MBG dengan bentuk yang sekarang ya. Nah itu kritik terhadap MBG itu bukan untuk batalin MBG. Kritik terhadap MBG itu adalah untuk benerin MBG. Paham ini ya? Supaya nih-nya tuh, sumpah. Banyak banget yang kita kritik MBG, dikirain kita nggak suka anak-anak dikasih makan gitu. Kita cuma nggak suka duit yang seharusnya nggak dibutuhin nih buat anak yang bisa makan cukup ya. Cukup dia makan di rumahnya, orang tuanya nggak kenapa-napa, bahkan lebih bergizi. Itu kan duitnya bisa dipakai di tempat lain gitu loh. Tapi karena keuniversalan dari konsep MBG itu dipaksakan, nah itu ya duit sampai 20-an triliun tuh bisa sampai sama sekali sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, bahkan muncul di tempat lain. Saya sangat akan keras mengkritisi MBG, bukan buat membatalkan MBG, tapi untuk mengubah bentuknya. Kayak gitu. Wow. Berarti bagaimana dengan seandainya nih kalau mahasiswa ngerasa ini kebijakan kampus sepertinya kurang transparansi nih Pak, gimana gitu? Iya, UNRAM itu menang loh Ya. keterbukaan informasi. Di Indonesia dapat penghargaan. Tapi ngapain nggak transparan? Nah, gimana caranya penilaian Mawapres? Hmm. Nah, kalau nggak ada yang transparan, buka pemilihan dosen atau seleksi dosen, buka apa yang nggak transparan? Diterangin tuh, yang nggak transparan apa? Penggunaan dana gitu, dana kampus itu ada tuh informasi publik. Dulu pernah ada namanya Jumaidi kalau nggak salah namanya. Ya, bukan Junaidi sayang sekali. Dia menuntut UNRAM membuka informasi. Ya, menang. Menang. Di pengadilan menang. Ya, menang. Sehingga UNRAM harus buka informasi itu. Ya, jadi kalau nggak transparan sebenarnya simple deh. Hmm. Ya, tinggal ngomong. Ya. Mohon ini informasinya bisa dapat di mana gitu. Humas UNRAM. DM ya. Humas UNRAM menerima DM. Hmm. Berarti kita harus makin sadar bahwa meskipun situasi ini berubah, mahasiswa itu tetap bisa adaptif dan produktif, asal saling dukung dan nggak kehilangan arah gitu ya, Pak? Ya, dan mahasiswaku dan mahasiswa dimanapun berada, kampus itu manfaatkan banyak sekali hal baik di sana. Bukan hanya dosen yang mengajar, tapi juga teman-teman di sekitar. Karena proses kita itu namanya co-construction. Oke? Okay? Co itu bersama, construction pembentukan, pembentukan bersama. Anda ngobrol dengan abangnya ya, seniornya, kakak tingkatnya, itu kan dia ngasih kosakata baru kadang-kadang, ya. Nongkrong sama siapapun di kantin yang punya bidang ilmu berbeda. Jadi co-construction of knowledge itu terjadi dalam proses kongko-kongko itu. Makanya namanya co-construction. Ya. Kongko. Mungkin itu aslinya co-construction itu kongko-kongko. Uh, tapi joke aside, you know what I mean. Nongkrong
ngobrol di kelas, semuanya itu membentuk kita gitu. Nah, manfaatkan waktu di kampus untuk kemudian merewire sinaps di brain kita, otak kita, di mana kita sharing tentang apa yang penting. Apakah kita selalu harus ngomongin hal serius? Ya nggak harus. Kan bisa kita obrolin isu velocity ada yang baru nggak ya? Kayak gitu ya. Nah, jadi seimbangkan ya. Tapi jangan lupa, setiap momenmu bersama orang lain di kampus, jadikan dia momen belajar gitu ya, momen bertumbuh. Oke? Jadi saya nggak tahu bagaimana mengungkapkan betapa saya ingin semua mahasiswa itu menjadi pribadi yang lebih bahagia aja sebenarnya ya. AI, setiap kali saya nanya di kelas langsung AI gitu kan, itu udah jelas asas perguruan tinggi, metode ilmiah, sudah ada metode ilmiah untuk menentukan bahwa AI, penggunaan AI yang langsung seperti itu tuh merugikan. Jadi saya sangat sedih tentang itu. Jadi kenapa aku bilang bahagia gini? Siapa yang sedih kalau kalian nggak dapat kerjaan karena kalian nggak mampu? Itu aja sih. Makanya IPK diseimbangkan dengan pengetahuan global dan umum. Gitu ya. Oke. Dan jadilah berkembang. Flourish. Eudaimonia. Eudaimonia. Oke. Oke, terima kasih Pak Junet atas obrolannya hari ini. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini, meskipun ada beberapa kebijakan, salah satunya efisiensi anggaran, bukan berarti semangat kita juga harus ikut dipangkas gitu. Ya, benar. Oke, Terima kasih banyak. sebelum penutup, ada salah satu info lagi nih, dan satu pesan yang nggak kalah relevan. Apapun tantangan yang kita hadapi, yuk cari jalan keluar yang sehat dan positif. Jangan jadikan hal-hal negatif sepertinya narkoba sebagai pelarian. Ingat, masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang tepat. Podcast ini juga didukung oleh BNN. Yuk, bareng-bareng kita jaga lingkungan kampus yang bersih, sehat, dan bebas narkoba. Saya Akila, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang gak kalah keren. Tetap semangat, tetap waras, dan tetap jadi mahasiswa yang kritis dan adaptif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.